Next. Tabel 9 strip 3. Perusahaan kecap asli, anggaran BOP atas dasar kapasitas normal 200 atau 20 jam tenaga kerja langsung, tahun berakhir 31 Desember 2016 dalam rupiah. Unsur BOP, bahan pembantu total BOP 4.000, BOP tetap 0, BOP variabel 4.000, BOP variabel dalam jam 20 jam dalam unit 200 dan BOP tetap dalam jam dan unit adalah 0. Pernik pabrik, total BOP 1.000, BOP tetap 0, BOP variabel 1.000, BOP variabel dalam jam 5 jam dalam unit 50 unit dan BOP tetap dalam jam dan unit adalah 0. Tenaga kerja tak langsung, total BOP 7.000, BOP tetap 1.000, BOP variabel 6.000, BOP variabel dalam jam 30 dan dalam unit 300 unit. BOP tetap dalam jam 5 jam dalam unit 50 unit. Pemeliharaan pabrik, total BOP 1.000, BOP tetap 200, BOP variabel 800, BOP variabel dalam jam 4 jam dalam unit 40 unit, BOP tetap dalam jam 1 jam dalam unit 10 unit. Listrik pabrik, total BOP 3.000, BOP tetap 2.000, BOP variabel 1.000, BOP variabel dalam jam 5 jam dalam unit 50 unit, BOP tetap dalam jam 10 jam dalam unit 100 unit. Depresiasi pabrik, total BOP 2.000, BOP tetap 2.000, BOP variabel 0, BOP variabel dalam jam dan unit adalah 0, BOP tetap dalam jam 10 jam dalam unit 100 unit. Asuransi pabrik, total BOP 1.000, BOP tetap 600, BOP variabel 400, BOP variabel dalam jam 2 jam dalam unit 20 unit, BOP tetap dalam jam 3 jam dalam unit 30 unit. Lain-lain pabrik, total BOP 1.000, BOP tetap 600, BOP variabel 400, BOP variabel dalam jam 2 jam dalam unit 50 unit, BOP tetap dalam jam 3 jam dan dalam unit 30 unit. Selanjutnya yaitu jumlah total BOP secara keseluruhan adalah 20.000 dan jumlah BOP tetap 9.400, BOP variabel 13.600, dan jumlah BOP variabel dalam jam adalah 68 jam dalam unit 680 unit dan BOP tetap dalam jam 32 jam dan dalam unit 320 unit. Next. Pada tabel 9 strip 3 terlihat jumlah BOP variabel per unit atau botol sebesar Rp68, sedangkan jumlah BOP variabel per jam sebesar Rp680. Dengan demikian, BOP variabel standar per botol kecap memerlukan waktu Rp68 dibagi dengan Rp680 sama dengan 0,1 jam. Pada tabel 9 strip 3 terlihat jumlah BOP tetap standar per unit sebesar Rp32 dan jumlah BOP tetap per jam sebesar Rp320. Dengan demikian, BOP tetap per botol kecap memerlukan waktu Rp32 dibagi dengan Rp320 sama dengan 0,1 jam. Dari perhitungan di atas dapat dibuat biaya overhead pabrik standar per botol kecap sebagai berikut. BOP variabel 0,1 jam dikali dengan 680, hasilnya yaitu Rp68. BOP tetap 0,1 jam dikali dengan Rp320, hasilnya yaitu Rp32. BOP per botol kecap yaitu hasilnya Rp100. Bila kita gabungkan biaya bahan baku standar per unit produk dengan biaya tenaga kerja langsung
standar per unit produk, dan biaya overhead pabrik standar per unit produk, maka dapatlah disusun harga pokok standar per botol produk. Jadi, berupa kecap seperti tabel 9-4. Perusahaan kecap asli, harga pokok standar per botol kecap periode 31 Desember 2016 dengan unsur harga pokok produk PBB kedelai 2 ons dikali Rp100, hasilnya yaitu untuk pengharga pokokan penuh dan pengharga pokokan variabel masing-masing Rp200. Selanjutnya gula merah 0,5 ons dikali Rp240, hasilnya untuk pengharga pokokan penuh dan pengharga pokokan variabel masing-masing Rp120. Kemudian dijumlahkan, hasilnya yaitu masing-masing Rp320. Selanjutnya BTKL 0,1 jam dikali Rp500 untuk pengharga pokokan penuh 50 dan pengharga pokokan variabel 50. BOP variabel 0,1 jam dikali dengan Rp680 untuk pengharga pokokan penuh dan pengharga pokokan variabel masing-masing Rp68. BOP tetap 0,1 jam dikali dengan Rp320. Hasilnya yaitu untuk pengharga pokokan penuh dan pengharga pokokan variabel Rp32. Lalu selanjutnya harga pokok standar per botolan kecap. Pengharga pokokan penuh 470 dan pengharga pokokan variabel 438. Penyusunan anggaran beban usaha. Beban usaha atau operating expense adalah beban kegiatan pokok perusahaan yang tidak terjadi di pabrik. Selain harga pokok jualan cost of sales, beban usaha terdiri dari beban penjualan, beban administrasi, dan umum. Beban penjualan adalah beban yang terjadi untuk kepentingan penjualan produk utama. Beban penjualan variabel, contohnya beban komisi penjualan, beban penghapusan piutang, dan beban pernik penjualan. Beban administrasi dan umum adalah beban yang umumnya terjadi pada bagian personalia, bagian keuangan, dan bagian umum, seperti beban gaji, pemimpin dan staf, beban depresiasi peralatan kantor, beban pernik kantor, beban pemeliharaan kantor, dan beban umum lainnya. Beban administrasi dan umum biasanya bersifat tetap. Ilustrasi penyusunan anggaran beban usaha. Misalkan, perusahaan kecap asli akan menyusun anggaran beban usaha selama tahun 2016 dengan data sebagai berikut. A. Mempunyai aset tetap yang terdiri atas bagian penjualan senilai 100.000 dan bagian umum senilai 50.000. Aset tetap disusun dengan metode garis lurus 12% setahun atau 3% tiap triwulan. B. Jualan direncanakan triwulan 1, 24.000, triwulan kedua 25.500, triwulan ketiga 26.750, dan triwulan keempat 26.950. C. Komisi penjualan 5% dari penjualan dan penghapusan piutang ditaksir 2% dari jualan. D. Gaji penjualan dan pemeliharaan atas penjualan tiap triwulan masing-masing Rp1.000 dan Rp700. E. Pernik sublis penjualan ditaksir triwulan pertama Rp200, triwulan kedua Rp210, triwulan ketiga Rp250, dan triwulan keempat Rp250. F. Beban turun harga triwulan 1 dan 2 masing-masing 1% dari jualan. Triwulan ketiga dan keempat masing-masing 2% dari jualan. G. Beban penjualan lainnya. Pada triwulan 1 dan 2 masing-masing Rp150, triwulan ketiga dan keempat masing-masing Rp200. H. Beban administrasi ditaksir tiap triwulan terdiri atas gaji pemimpin dan staf kantor Rp300. Asuransi
alat kantor Rp100, pernik kantor Rp50, pemeliharaan kantor Rp125, dan lainnya Rp75. Dari data tersebut disusunlah anggaran beban usaha seperti tabel 9-5 pada tabel 9-5 triwulan 1 komisi penjualan sebesar Rp1.220 dengan perhitungan komisi penjualan tiap triwulan 5% dari jualan pada triwulan bersangkutan. Next. Tabel 9-5, anggaran beban usaha tiap triwulan pada tahun 2016 dalam rupiah. Unsur beban usaha. Yang pertama, beban usaha. Komisi penjualan triwulan ke-1 1.220, triwulan kedua 1.275, triwulan ketiga 1.338, dan triwulan keempat 1.338, jumlah dalam setahun 5.171. Penghapusan piutang. Triwulan pertama 488, triwulan kedua 510, triwulan ketiga 535, triwulan keempat 539, dalam setahun 2072. Gaji penjualan. Triwulan pertama 1.000, triwulan kedua 1.000, triwulan ketiga 1.000, dan triwulan keempat adalah 1.000 dalam setahun 4.000. Pemeliharaan alat. Triwulan pertama 700, triwulan kedua 700, triwulan ketiga 700, dan triwulan keempat 700 dalam setahun 2.800. Depresiasi alat. Triwulan pertama 3.000, triwulan kedua 3.000, triwulan ketiga 3.000, dan triwulan keempat 3.000 dalam setahun 12.000. Turun harga. Triwulan pertama 244, triwulan kedua 535, triwulan ketiga 539, triwulan keempat 539 dalam setahun 1.573. Pernik penjualan. Triwulan pertama 200, triwulan kedua 250, triwulan ketiga 250, dan triwulan keempat 250 dalam setahun 910. Lainnya, triwulan pertama 150, triwulan kedua 200, triwulan ketiga 200, dan triwulan keempat 200 dalam setahun 700. Sehingga dijumlahkan hasilnya untuk triwulan pertama 702, triwulan kedua 7.100, triwulan ketiga 7.558, triwulan keempat 7.556 dalam setahun 29.226. Yang kedua adalah beban administrasi. Gaji pemimpin atau staf triwulan pertama 300, triwulan kedua 300, triwulan ketiga 300, dan triwulan keempat 300 dalam setahun 1.200. Depresiasi alat. Triwulan pertama 1.500, triwulan kedua 1.500, triwulan ketiga dan keempat 1.500 dalam setahun 6.000. Asuransi alat. Triwulan pertama 100, triwulan kedua 100, triwulan ketiga 100, dan triwulan keempat 100 dalam setahun 400. Pernik kantor. Triwulan pertama 50, triwulan kedua 50, triwulan ketiga dan 50 dalam setahun 200. Pemeliharaan alat. Triwulan pertama 125, triwulan kedua 125, triwulan ketiga 125, dan triwulan keempat 125 dalam setahun 500. Lainnya, triwulan pertama 75, triwulan kedua 75, triwulan ketiga 75, dan triwulan keempat 75 dalam setahun 300.
Kemudian dijumlahkan untuk triwulan pertama hasilnya 2.150, triwulan kedua jumlahnya 2.150, triwulan ketiga 2.150, dan triwulan keempat 2.150. Dalam setahun 8.600. Kemudian yang ketiga adalah beban usaha. Beban usaha yaitu beban penjualan dijumlah dengan beban administrasi. Hasilnya untuk triwulan pertama 9.152, untuk triwulan kedua 9.250, dan untuk triwulan ketiga 9.708, dan untuk triwulan keempat 9.716. Dalam setahun beban usaha menghasilkan 37.826. Next. Ya, baik, sudah selesai, Mbak. Sudah, Pak. Oke. Baik, ini untuk bab 9 ya ini ya, anggaran biaya konversi dan beban usaha. Ini saya tidak terlalu banyak menambahkan karena berbeda ya dengan yang kemarin anggaran penjualan itu. Saya harus meminta kalian untuk membuka kembali di halaman 100, 111, 112 karena memang kemarin tren momen itu berkaitan dengan bab yang ada di halaman tersebut. Nah, beda dengan yang sekarang yaitu anggaran biaya konversi ini memang di bab 9 ini sudah cukup lengkap. Jadi kalian tidak perlu saya arahkan untuk membolak-balik atau mungkin melihat di bab-bab yang sebelumnya. Nah, maka dari itu kemarin sudah saya berikan konsultasi ya, saya berikan konsultasi kepada tim yang presentasi. Nah, kemudian untuk yang anggaran tenaga kerja langsung itu sudah ada rumusnya ya di halaman 226, 227. Sudah ada tadi juga di PPT. Terus kemudian ini saya coba sedikit aja saya tambahkan untuk yang BOP ya, anggaran BOP di halaman 229 tabel 93 tolong ditunjukkan Mbak tabel berapa ini 93 di slide berapa tadi saya tambahkan sedikit. Oke, silahkan ditunjukkan biar teman-temannya yang tidak punya buku bisa mengikuti. Sudah? Sudah terlihat, Pak. Sudah. Di slideshow aja ya, Mbak. Oke, nah. Jadi ini juga untuk teman-teman yang lain ya yang belum presentasi. Jadi betul ya ini ketika ada tabel, nah itu tolong dikasih ini tabel berapa seperti yang ada di slide ini. Jadi jangan sampai hanya sebenarnya di foto pun nggak ada masalah, tapi ini lebih rapi ini. Jadi saya minta nanti diberikan 2 centang ya kepada tim yang presentasi hari ini. Karena saya melihat PPT-nya cukup menarik dan tabel-tabelnya bukan foto ya, tetapi dibuat di di Excel mungkin terus kemudian diekspor ke sini ke PPT. Nah, ini tolong nanti untuk nama tabelnya tetap
ini ditempel atau ditulis di dalam slide-nya biar nanti ketika saya ingin menjelaskan tabel berapa, jadi nanti langsung bisa dicari. Oke, nah sedikit saya tambahkan untuk tabel ini. Jadi apa namanya, untuk BOP tetap, nah ini ada sedikit kesalahan ini ya, kesalahan penjumlahan. Nah, BOP tetapnya itu sebenarnya bukan 9.400 tetapi 6.400. Nah, coba kalian total nanti kalau jumlahnya 6.400 bukan 9.400. Kemudian saya ada sedikit ini ya, apa namanya, ya boleh dibilang kritik atau boleh dibilang saran untuk buku ini ya, bukan untuk tim yang presentasi. Terkait dengan asuransi pabrik. Nah, asuransi pabrik, kalian kan sekarang sudah menempuh mata kuliah akuntansi biaya ya. Jadi tahu mana yang tergolong kepada klasifikasi biaya ya, mana yang tergolong sebagai biaya tetap atau biaya variabel, atau BOP tetap atau BOP variabel. Nah, di sini di asuransi pabrik ini dia atau di dalam buku ini dia menuliskan ada BOP tetap dan BOP variabel. Berarti kan ini asuransi pabrik ini termasuk apa? Termasuk yang semi variabel. Nah, kalau di dalam akuntansi biaya itu kan ada biaya semi variabel. Biaya yang apa namanya? Ada unsur biaya tetapnya tetapi juga ada unsur biaya variabelnya. Ketika apa? Ketika produksinya naik. Contoh, nah ini listrik pabrik itu saya setuju. Nah, ini ya saya coba saya lingkarin. Nah, ini listrik pabrik. Dia itu ada unsur biaya tetapnya, ada unsur biaya variabelnya. Nah, jadi ini makanya kemarin saya bilang di penganggaran ini juga nanti akan kita pelajari tentang akuntansi biaya juga. Nah, salah satunya di bab 9 ini, anggaran biaya konversi. Nah, listrik pabrik ini ada unsur biaya tetapnya 2.000. Ada unsur biaya variabel 1.000. Berarti tergolong kepada biaya semi variabel. Saya setuju karena apa? Ketika biaya variabelnya ini misal produksinya naik, berarti pasti lebih dari 1.000. Ketika produksinya naik, pasti lebih dari 1.000. Bisa 1.500, bisa 2.000, sama dengan biaya tetapnya bisa 3.000 bahkan. Karena memang mungkin produksinya dari tahun ke tahun semakin banyak. Tapi kalau asuransi pabrik yang saya kritiki tadi, itu biaya tetapnya oke. Asuransi pabrik itu kan ketika ada premi ya, preminya itu kan setiap bulan selalu tetap sekian sekian sekian. Nah, tetapi di sini ada unsur biaya variabelnya 400. Nah, ini yang saya tidak atau saya belum bisa setuju karena ketika produksinya naik, apakah asuransinya itu juga naik? Nah, itu yang jadi tanda tanya itu di situ. Nah, jadi ketika volume produksinya naik, itu asuransi pabriknya bisa naik itu dari mana? Nah, karena biasanya itu sudah tercover dalam BOP tetapnya itu yang 600 ini sudah tercover di sini. Biasanya seperti itu. Nah, tetapi mungkin beliau ya Bapak Nafarin ini punya pemikiran lain sehingga asuransi pabrik itu dibuat biaya semi variabel. Nah, saya hapus dulu biar tidak oret-oretan. Nah, itu saja yang saya kurang setuju ya untuk apa namanya di yang namanya depresiasi itu kan selalu tetap. Setiap tahun kalau di sini tertulis 2.000 ya 2.000 2.000 2.000 2.000. Nah, kemudian pemeliharaan pabrik yang ini. Nah, ini saya setuju bahwa itu semi variabel karena apa? Ketika volume produksinya naik, biaya pemeliharaan mesin, pemeliharaan mungkin masuk
kategori semi variabel. Ya, apa namanya? Kayak itu tidak ada. Oh, itu ada karena depresiasi pabrik itu termasuk ke dalam BOP tetap saja. Nah, jadi ketika volume produksinya pun naik, ya depresiasinya tetap sekian. Nah, itu. Ya, paham, Ya. Pak. Nah, jadi seperti itu. Cuma di sini biaya semi variabel di sini misal ya pemeliharaan pabrik tadi ya, di sini BOP-nya tetap dan BOP variabel. Tetapi di dalam klasifikasi biaya di akuntansi biaya siapa yang ngajar? Bu Eti ya? Bu Atau Eti. siapa? Bu Eti. Nah, Bu Eti. Nah, itu nanti biaya ada apa namanya biaya langsung dan tak langsung. Nah, kemudian terkait dengan volume pabrik yang tadi saya bilang ya, jadi ada volume produk maksud saya itu ada biaya tetap, variabel dan semi variabel. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian dengan apa namanya kegiatan produksi ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan BOP seperti yang sudah saya tambahkan tadi. Nah, TKL sama BOP ini masuk ke dalam biaya konversi. Makanya di judul bab 9 ini adalah anggaran biaya konversi, itu terdiri dari tenaga kerja langsung dan anggaran BOP yang kita tambahkan tadi. Nah, kemudian coba lihat yang bahan pembantu. Bahan pembantu ini hanya di variabel. Saya setuju. Karena apa? Ketika volume produksinya naik, nah, bahan pembantunya kan juga naik. Itu pasti itu. Nggak mungkin bahan pembantu itu masuk ke dalam biaya tetap. Tidak mungkin. Selalu dia, bahan pembantu itu menyesuaikan dengan volume. Kemudian pernik pabrik. Nah, ini sebenarnya termasuk bahan pembantu sebenarnya, cuma dibedakan sendiri sama penulisnya, enggak apa-apa. Nah, itu saya setuju itu masuk ke dalam variabel. Hanya saya yang kurang setuju adalah asuransi pabrik saja. Ini saya belum pernah menemui asuransi pabrik itu masuk ke dalam biaya semi variabel, alias ketika volume produksinya naik, dia juga naik. Tetapi enggak apa-apa, tidak perlu dihapus, tidak perlu disalahkan. Itu namanya buku itu tidak ada yang 100% benar ya, tidak ada. Buku itu selalu benar. Nah, salah satunya di sana. Oke, itu ya untuk yang nantian apa lagi ya? Oh ya, untuk yang anggaran laba rugi tidak saya ini ya, tidak saya kemarin sebenarnya sudah bagus, tim yang presentasi sudah memberikan ini, tetapi saya dihapus karena apa? Karena sudah terlalu banyak nanti materinya. Nah, toh juga laporan apa nih menyusun anggaran laba rugi nanti akan ada di belakang, nanti ada lagi sendiri. Makanya untuk yang ini kita fokus saja ke dalam anggaran biaya konversi yang terdiri dari tenaga kerja langsung TKL dan juga anggaran BOP, kemudian anggaran beban usaha yang ada di halaman berapa ini 232 itu yang apa namanya tabel 95. Coba di ini Mbak, tabel 95 Mbak. Ya Pak, sebentar. Ditampilkan. Tadi di slide berapa ya? Next. Satu lagi ya. Nah, ini. Nah, ini saya sedikit aja. Back satu, Mbak. Nah, ini saya sedikit aja. Ini hanya kesalahan hitung ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, namanya buku tidak ada yang apa namanya sempurna ya. Jadi, nah ini 7
saya sudah pernah itu 7576. Silahkan nanti direvisi ya. Untuk apa namanya salah-salah hitung kayak gini silahkan direvisi aja. Termasuk yang tabel sebelumnya tadi 93. Kemudian ini 29226 ya di buku itu salah, yang betul adalah 29236. Kemudian yang bawah ini bebannya 1 plus 2-nya tentu saja ini berubah yang bawah ya. Nah, tentu saja itu juga ikut berubah yang bawah ini. Nah, yang bawah ini menyesuaikan dengan yang atas tadi ya. Jadi saya ulangi, yang atas tadi jumlah beban usahanya 7576 dan juga 29236. Kemudian beban usahanya 1 plus 2-nya 9726 dan juga 37836. Nah, sebenarnya ini juga nanti angka-angka di dalam 95 ini terkait dengan menyusun anggaran laba rugi yang ada di halaman 233, tetapi karena saya minta untuk di skip aja, jadi sampai di sini saja sudah cukup. Nah, silakan nanti ditanyakan aja ke teman-teman yang presentasi hari ini dapat angka-angka ini dari mana? Dari mana? Dari mana? Silakan aja, enggak apa-apa. Nah, kenapa tidak saya itu sudah ada di halaman sebelumnya. Jadi kalau tim yang presentasi saya juga sambil mengajar presentasi sudah betul-betul mempelajari belum. Ketika temannya bertanya pakai angka-angka di sini loh ya di tabel 95 ini, saya yakin nanti bisa jawab ketika tim yang presentasi sudah belajar sebelumnya. Nah, tuh. Oke lah, nanti ketika ada tabel-tabel sebelumnya yang kira-kira angkanya belum tahu dari mana, silahkan ditanyakan aja, enggak apa-apa. Kalau nanti timnya presentasi betul kesulitan, silahkan mention saya di grup Telegram aja, nanti saya bantu. Nah, ini sebenarnya banyak sekali, tabel 94 itu juga bisa ditanyakan. Kemudian tabel 93 tadi juga enggak apa-apa, silahkan ditanyakan aja. Nah, tanyakan mana yang masih ini, terus kemudian tabel 92. Jadi sebenarnya bukunya Navarin ini cukup, kalau kalian sudah memahami tabel-tabelnya, angka-angkanya dari mana, saya yakin nanti ketika saya buat soal terkait dengan anggaran ini ya, misal nanti masuk ke UTS, itu pasti saya yakin kalian bisa jawab. Nah, jadi sebenarnya bukunya Navarin ini saya sudah mencermati bahwa inti dari setiap babnya itu ya ada di tabel-tabelnya itu. Nah, kemudian ketika kalian sudah memahami angka dari tabelnya dari mana, ya biasanya ada penjelasannya, kalau tidak di atasnya ya di bawah. Makanya saya pakai buku ini tuh sebenarnya cukup lengkap, walaupun memang sangat tebal sekali ya, tetapi dia sudah menjelaskan dengan sangat baik. Nah, jadi intinya itu ada di tabelnya, penjelasannya ada di sebelum dan setelahnya tabel. Nah, kayak tabel 91 jam kerja standar ini juga sudah ada rumusnya di atas. Tapi enggak apa-apa, kalau ada yang masih belum paham, silahkan ditanyakan aja. Oke, itu ya dari saya. Ada yang mau ditanyakan lagi atau kita langsung ke grup Telegram aja ya untuk menjawab pertanyaan? Bisa ya? Oke. Baik, ini saya hapus ya biar tidak ini. Nanti tolong direvisi ya Mbak untuk yang tipe salah hitung tadi itu ya. Silahkan direvisi, baru nanti di-share di grup Telegram. Jadi saya menginginkan bahwa teman-teman kalian yang tidak punya buku tidak menghambat untuk memahami. Ya, makanya dari PPT ini konsul dulu ke saya, ketika sudah ini baru kemudian saya tambahkan atau mungkin ada sedikit revisi lah, baru nanti di-share di grup Telegram. Biar apa? Ya biar teman-temannya tidak terhambat mempelajari bab ini walaupun tidak punya buku. Baik, saya akhiri dulu dari saya. Silahkan, tadi kayaknya belum ditutup ya oleh tim yang presentasi. Nanti setelah ditutup silahkan di end meeting aja biar tidak keluar satu-satu. Baik, terima kasih. Silahkan ditutup aja Mbak. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperhatikan dan Pak Yohan yang sudah menambahkan. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini berkah, barokah.
Untuk yang ingin bertanya, silakan move di grup Telegram. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.